Untuk dolar indeks saya rasa mungkin tidak akan terlalu besar ya, karena kita tahu dolar itu masih menjadi mata uang yang paling banyak digunakan di dunia kayak gitu untuk perdagangan. Tetapi kalau kita lihat misalnya untuk rupiah dan negara-negara lainnya yang sepakat menggunakan LCS, kedepannya saya rasa itu bisa menjaga stabilitas nilai tukar masing-masing negara. Karena semakin berkurang ketergantungannya terhadap penggunaan dolar kayak gitu. Masalahnya adalah LCS ini masih belum terlalu banyak begitu digunakan untuk transaksi perdagangan. Mata uang lokal itu masih belum banyak. Data terakhir dari BI kalau nggak salah itu sekitar 3-4% transaksi Indonesia dengan negara mitra yang menggunakan LCS itu masih cukup kecil kayak gitu. Nah, memang LCS ini adalah kebijakan yang cukup baru kayak gitu, dimulai dari 2018 dan mulai menunjukkan perkembangan penggunanya. Tapi saya rasa untuk bisa menjungkilkan dolar atau menurunkan porsi dolar dengan cukup signifikan untuk perdagangan itu saya rasa masih butuh waktu beberapa cukup lama lah. Baik, gitu. banyak yang mengatakan LCS ini sebenarnya program jangka panjang Ya, gitu. benar. Kalaupun diperbanyak kerja sama LCS ini, apakah ini juga efektif untuk setidaknya membuat rupiah kita lebih stabil dalam waktu dekat? Ya, kalau dalam waktu dekat saya rasa tidak terlalu signifikan ya dampaknya seperti disebutkan tadi. Ini adalah kebijakan yang bisa bagus untuk jangka panjang karena kita tahu pasti akan semakin berkembang kayak gitu penggunaan LCS ketika semakin banyak negara yang menggunakan LCS, kemudian antara eksportir dan importir itu semakin banyak yang menggunakan mata uang lokal. Otomatis penggunaan dolar atau permintaan dolar akan berkurang. Nah, itu yang bisa menjaga stabilitas nilai tukar masing-masing negara. Baik, tapi secara teknis sendiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, artinya ini akan banyak sekali mata uang yang akan digunakan dalam sistem perdagangan. Apakah secara teknis ini justru tidak membuat sebuah sistem yang lebih panjang? Sistem yang lebih panjang saya rasa tidak ya, karena ini kan antar dua negara saja. Jadi tidak serta-merta akan menyebabkan banyak mata uang banjir kayak gitu, banyak mata uang asing banjir, enggak. Saya rasa ini masih pada tahap antar dua negara saja. Memang ada kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, ada kerjasama antara Indonesia dengan Thailand kayak gitu. Kemudian ada juga dengan China. Saya rasa mata uang itu ya yang akan cukup banyak digunakan kayak gitu. Dan memang tujuan awalnya adalah untuk mengurangi ketergantungan dolar. Kalaupun misalnya banyak mata uang yang masuk, saya rasa memang itu tujuannya. Tapi apakah bisa menggantikan dolar sepenuhnya, saya rasa itu juga tidak mungkin dalam waktu dekat ya, karena bagaimanapun juga dolar itu masih tetap diperlukan. Baik, kita akan kembali melihat pergerakan rupiah pada hari ini. Kita lihat rupiah melemah meskipun masih juga di level 14.700-an. Anda lihat apa saja sentimen utama penggerak rupiah pada hari ini? Apakah memang karena investor global tengah wait and see untuk menunggu seperti apa keputusan dari The Fed di malam nanti? Ya, benar. Kalau kita lihat memang pergerakan rupiah sejak kemarin itu terlihat sangat menunggu hasil dari FOMC meeting yang akan dirilis besok Kamis dini hari. Jadi responnya akan langsung terasa ketika pasar Indonesia buka di pagi hari Kamis besok. Kalau kita lihat sebenarnya dari dalam negeri data-data cukup bagus. Inflasi kembali menurun saat bulan Ramadan itu menjadi tanda yang bagus ya, karena inflasi biasanya puncaknya ketika Ramadan. Ketika inflasi menurun artinya Indonesia bisa dikatakan sukses mengendalikan inflasi kayak itu. Itu menjadi sentimen yang positif sebenarnya bagi rupiah. Kemudian yang kedua kita lihat data sektor manufaktur kita juga kembali berekspansi, meningkatkan ekspansi, dan kedua data ini yang dirilis kemarin itu tidak mampu mendongkrak kinerja rupiah. Jadi saya rasa memang pasar masih melihat apakah The Fed nanti akan, saya rasa mungkin kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga ya. Pasar akan lebih melihat apakah ini sudah mencapai terminal rate atau puncak suku bunga The Fed, atau misalnya ada kemungkinan menaikkan suku bunga lagi kayak gitu. Nah, mungkin itu yang akan ditunggu oleh pelaku pasar. Baik, artinya sentimen dari FOMC meeting ini menjadi penggerak utama begitu, bukan hanya koreksi teknikal semata, karena kalau kita melihat dari pekan sebelumnya juga ini rupiah kan juga sudah cukup naik tinggi. Ya, koreksi teknikal itu ada juga ya, karena sejak 6 atau 5 pekan terakhir penguatan rupiah itu cukup signifikan kayak gitu, sampai ke level terkuat sejak Juni 2022 dan menyentuh level 14.620. Itu penguatan yang cukup signifikan menurut saya, dan koreksi teknikal itu sangat wajar ketika pelaku pasar masih wait and see, menanti apakah kebijakan yang diambil The Fed selanjutnya, menanti kebijakan tersebut. Ketika misalnya The Fed mungkin memberikan kejutan dengan membuka peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut, nah investor akan mengantisipasi hal tersebut dan ada kemungkinan rupiah akan kembali mengalami koreksi.
Baik, kalau memang ternyata sesuai dengan ekspektasi pasar, kenaikan dari The Fed ini 25 BPS malam nanti, apakah ada potensi rupiah akan menguat? Kalau menguat saya rasa nanti tergantung dari langkah ke depan yang akan diambil oleh The Fed ya. Kalau misalnya The Fed secara tegas menyatakan suku bunga mungkin akan naik lagi, saya rasa 90% atau 99% besok rupiah akan melemah. Tapi kalau misalnya The Fed menyatakan ini sudah mencapai terminal rate, rupiah masih akan volatile lah saya rasa. Mungkin tidak akan ke bawah 14.600. Tapi kalau misalnya The Fed mengindikasikan suku bunga bisa dipangkas, nah itu adalah jadi peluang bagi rupiah untuk menguat lebih lanjut sih. Bagaimana jika The Fed justru menaikkan lebih dari 25 basis point di dini hari nanti? Apakah ini artinya rupiah melemah akan signifikan Ya, besok? kalau sampai lebih dari 25 basis point itu akan menjadi kejutan yang besar ya. Artinya The Fed masih melihat perekonomian Amerika Serikat itu kuat, kemudian inflasi masih sulit turun. Ketika kenaikan 50 basis point itu dilakukan, artinya The Fed kembali bersikap agresif. Nah, itu akan menjadi kejutan yang besar di pasar finansial dan saya rasa dampaknya akan besar tidak hanya ke rupiah sih, bisa ke pasar saham, kemudian ke pasar obligasi juga bisa, dan itu bisa menimbulkan gejolak lah di pasar finansial. Baik, artinya apabila itu terjadi, Anda lihat range rupiah ini akan ada di level berapa? Kalau misalnya 50 basis point, kenaikan 50 basis point, saya rasa rupiah bisa kembali ke kisaran 14.800 sampai 15.000 dalam mungkin beberapa hari ke depan sih. 14.800 sampai 15.000. Tapi bagaimana rupiah dibandingkan dengan mata uang lainnya di kawasan regional ASEAN? Ya, kalau dibandingkan regional ASEAN itu rupiah menjadi yang terbaik ya. Sepanjang tahun ini penguatannya sekitar 6% dan dibandingkan dengan mata uang dunia pun rupiah menjadi nomor 3 yang terbaik kalau nggak salah. Jadi memang kinerja rupiah di tahun ini masih cukup bagus sih ketimbang mata uang Asia.